Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada Hari Raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Setelah kemarin kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus, hari ini kita merayakan peringatan hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Peringatan ini mau menunjukkan betapa dekatnya Yesus dengan Bunda Maria, dan sekaligus adanya kesatuan hati antara keduanya. Perikop Injil hari ini menceritakan bagaimana Maria dan Yosef, kedua orang tua Yesus, dengan hati yang sangat cemas mencari-cari Yesus yang hilang. Sesudah pencarian yang lama selama 3 hari, akhirnya mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ketika menemukannya, Maria mengungkapkan kecemasan hati mereka dengan berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Dan Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Apakah Maria ibunya mengerti apa yang dikatakan anaknya itu? Injil menuliskan bahwa Maria sama sekali tidak mengerti. Namun Injil mencatat Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Maria menyimpan semua perkara di dalam hati tidak karena kemarahan atau kejengkelan seperti yang sering dilakukan banyak orang. Ia menyimpan segala perkara dalam hatinya seraya merenungkannya sebagai kehendak Allah yang harus terjadi dalam hidupnya. Menyimpan segala perkara juga berarti meresapkan segala peristiwa sebagai bagian hidup yang menjadi kehendak Allah baginya. Ini membutuhkan iman. Iman memampukan Maria memandang segala peristiwa dalam terang Tuhan
dan percaya bahwa tangan kasih Tuhanlah yang bekerja dalam semuanya. Iman itu membuat Maria melihat dan menemukan Tuhan dalam segalanya, juga dalam kegelapan peristiwa-peristiwa yang menimpanya, sampai akhirnya menyaksikan anaknya itu mati tergantung pada salib. Ya, Simeon telah meramalkan hal itu sewaktu Yesus masih bayi dipersembahkan di bait Allah. Dia katakan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Apa makna perayaan hari ini bagi kita? Sama seperti kemarin, kita mengingat kasih agung yang telah dicurahkan Allah dari hati putranya yang maha kudus. Kita juga hari ini mengingat kasih yang lembut, penuh kasih dan keibuan yang ditunjukkan oleh Maria kepada Yesus putranya. Maria telah menunjukkan ketaatan imannya kepada Tuhan. Ketaatan iman itu ada di dalam hatinya sebagai seorang ibu yang cemas mencari yang terbaik dalam diri putranya. Bunda Maria menginspirasikan kita semua untuk cemas mencari anak-anak dan orang-orang muda untuk menyelamatkan jiwa mereka yang cenderung tercemar oleh dunia ini. Bunda Maria menginspirasikan kita untuk memiliki hati yang suci, hati yang mampu mengasihi. Bunda Maria adalah teladan iman. Dengan imannya dia melihat dan mengolah segala peristiwa yang terjadi, sehingga peristiwa yang paling menyakitkan pun bisa dihadapinya dengan kuat dan tabah.